warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Asriani Ismail dengan NIM 240608502016. Saya dari program studi pendidikan antropologi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai pemikiran salah satu tokoh penting dalam kajian gender, yaitu Judith Butler, khususnya yang berkaitan dengan teori-teori yang mengemukakannya mengenai gender dalam perspektif feminisme kontemporer. Dalam kajian ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan sosiologi, pemahaman mengenai gender menjadi salah satu topik yang sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana masyarakat memahami identitas, peran, serta hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kajian gender adalah Judith Butler. Pemikirannya yang membawa perspektif baru dalam memahami bagaimana identitas gender terbentuk dan bagaimana norma-norma sosial mempengaruhi cara manusia mengekspresikan dirinya. Sebelum membahas teorinya lebih jauh, terlebih dahulu kita perlu memahami siapa Judith Butler dan bagaimana latar belakang pemikirannya dalam kajian gender. Pada latar belakang pemikiran Judith Butler, merupakan seorang filsuf dan teoretikus gender asal Amerika Serikat yang dikenal luas melalui karya-karyanya dalam bidang feminisme, filsafat, dan kajian budaya. Butler menjadi sangat berpengaruh setelah menerbitkan buku yang berjudul Gender Trouble pada tahun 1990. Dalam buku tersebut, Butler mengkritik berbagai pandangan tradisional mengenai gender. Ia menolak anggapan bahwa identitas laki-laki dan perempuan sepenuhnya ditentukan oleh faktor biologis sejak lahir. Menurutnya, banyak konsep yang selama ini dianggap sebagai kodrat sebenarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya, bahasa, dan praktik sosial dalam masyarakat. Pemikiran Butler kemudian berkembang menjadi bagian penting dari feminisme postmodern dan teori queer yang mencoba melihat identitas manusia secara lebih fleksibel dan tidak kaku. Pada kritik terhadap pandangan gender tradisional, dalam masyarakat tradisional, gender sering dipahami sebagai sesuatu yang bersifat tetap. Seseorang dianggap sebagai laki-laki atau perempuan berdasarkan jenis kelamin biologisnya. Namun, Butler mengkritik pandangan tersebut karena menurutnya cara berpikir seperti itu terlalu sederhana untuk menjelaskan realitas sosial. Identitas gender tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budayanya. Adapun beberapa kritik Butler terhadap pandangan gender tradisional, yaitu gender sering dianggap sebagai sesuatu yang alami, padahal sebenarnya dibentuk oleh budaya. Namun, adapun norma-norma gender sering membatasi cara seseorang mengekspresikan identitasnya. Pengalaman setiap individu tidak sesuai dengan kategori gender yang kaku. Melalui kritik ini, Butler ingin menunjukkan bahwa identitas gender sebenarnya sebenarnya lebih kompleks daripada sekedar pembagian antara laki-laki dan perempuan. Pada teori performatif gender, salah satu teori paling terkenal dari Judith Butler adalah teori performatif gender atau gender performativity. Teori ini menjelaskan bahwa gender bukanlah identitas yang bersifat tetap sejak lahir. Sebaliknya, gender terbentuk melalui tindakan sosial yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, seseorang dianggap sebagai laki-laki atau perempuan karena ia melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan harapan masyarakat terhadap gender tertentu. Adapun contoh dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cara berpakaian, cara berbicara, cara berjalan, dan sikap tubuh serta peran dalam keluarga dan masyarakat. Ketika perilaku tersebut dilakukan secara terus-menerus, masyarakat kemudian menganggapnya sebagai sesuatu yang alami.
Padahal sebenarnya perilaku tersebut merupakan hasil dari kontribusi sosial yang dibentuk oleh budaya. Dengan kata lain, Butler menjelaskan bahwa gender bukanlah sesuatu yang dimiliki secara alami, tetapi sesuatu yang kita lakukan melalui tindakan sosial. Salah satu gagasan penting dalam pemikiran Judith Butler adalah kritiknya terhadap sistem gender biner. Sistem gender biner merupakan cara pandai membagi manusia hanya ke dalam dua kategori tetap, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam banyak masyarakat, pembagian ini dianggap sebagai sesuatu yang alami dan tidak dapat dipertanyakan. Seseorang biasanya langsung dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan berdasarkan jenis kelamin biologis yang dimiliki sejak lahir. Dari pembagian tersebut, kemudian muncul berbagai harapan sosial mengenai bagaimana seseorang seharusnya bersikap, berpakaian, berbicara, serta menjalankan peran dalam kehidupan masyarakat. Namun, Butler berpendapat bahwa sistem gender biner sebenarnya terlalu sederhana untuk menjelaskan realitas kehidupan manusia yang sangat beragam. Dalam kenyataannya, pengalaman dan ekspresi identitas setiap individu tidak selalu sesuai dengan dua kategori tersebut. Banyak orang yang memiliki cara mengekspresikan dirinya di luar norma gender yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Butler melihat bahwa pembagian gender yang terlalu kaku dapat membatasi keterbatasan individu dalam mengekspresikan identitas dirinya. Selain itu, Butler juga menekankan bahwa sistem gender biner tidak muncul secara alami, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial yang terbentuk melalui budaya, bahasa, serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Sejak kecil, individu sudah diajarkan untuk memahami dirinya sebagai laki-laki atau perempuan melalui proses sosialisasi yang terjadi dalam keluarga, sosial, media, serta lingkungan sosial. Proses ini kemudian membentuk cara pandang masyarakat mengenai apa yang dianggap sebagai perilaku sesuai dengan laki-laki maupun perempuan. Menurut Butler, ketika norma-norma tersebut terus dipertahankan dan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak, maka hal tersebut dapat menciptakan batasan-batasan sosial yang mempengaruhi kehidupan individu. Oleh karena itu, Butler berusaha menunjukkan bahwa identitas gender sebenarnya tidak bersifat tetap dan dapat dipahami secara lebih fleksibel. Dengan mengkritik sistem gender biner, Butler membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas mengenai keberagaman identitas gender dalam masyarakat. Melalui kritik tersebut, mengajak kita untuk melihat bahwa identitas manusia tidak selalu dapat dipahami oleh kategori yang kaku. Sebaliknya, identitas gender merupakan sesuatu yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Dengan memahami hal ini, masyarakat dapat mulai melihat bahwa norma-norma gender yang selama ini yang dianggap sebagai aturan tetap sebenarnya dapat dipertanyakan dan bahkan berubah seiring dengan perkembangan sosial dalam masyarakat. Pada peran bahasa dan wacana dalam pembentukan gender. Dalam pemikiran Judith Butler, bahasa memiliki peran penting yang membentuk cara masyarakat memahami identitas gender. Butler berpendapat bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara individu, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membentuk cara berpikir manusia tentang realitas sosial. Melalui bahasa, masyarakat menciptakan berbagai konsep, kategori, dan makna yang kemudian digunakan untuk memahami dunia di sekitarnya, termasuk dalam memahami peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, bahasa dapat mempengaruhi bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri maupun bagaimana masyarakat menilai identitas seseorang. Butler menjelaskan bahwa banyak stereotip tentang laki-laki dan perempuan sebenarnya dibentuk melalui bahasa dan wacana yang berkembang dalam masyarakat.
Misalnya dalam berbagai percakapan sehari-hari maupun dalam media. Perempuan sering digambarkan sebagai sosok yang lembut, emosional, penuh perhatian, dan lebih cocok berada di ranah domestik seperti mengurus rumah tangga dan keluarga. Sebaliknya, laki-laki sering digambarkan sebagai sosok yang kuat, rasional, berani, serta lebih cocok berada di ranah publik seperti bekerja atau memimpin. Gambaran-gambaran tersebut terus terulang melalui bahasa, cerita, media, maupun pendidikan sehingga lama-kelamaan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan alami oleh masyarakat. Menurut Butler, pengulangan wacana semacam ini secara tidak langsung membentuk norma sosial tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap sesuai dengan gendernya. Ketika seseorang tidak mengikuti norma tersebut, masyarakat seringkali memberikan penilaian atau bahkan tekanan sosial agar individu tersebut kembali menyesuaikan diri dengan harapan yang berlaku. Dengan demikian, bahasa tidak hanya menggambarkan realitas sosial, tetapi juga berperan dalam mempertahankan struktur kekuasaan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Selain itu, Butler juga menekankan bahwa karena bahasa memiliki peran besar dalam membentuk pemahaman tentang gender, maka perubahan dalam cara masyarakat berbicara dan memahami gender juga dapat membuka kemungkinan bagi perubahan sosial yang lebih luas. Jika masyarakat mulai menggunakan bahasa yang lebih inklusif dan tidak membatasi identitas seseorang berdasarkan stereotip tertentu, maka pandangan terhadap gender juga dapat menjadi lebih terbuka dan beragam. Oleh karena itu, Butler melihat bahwa bahasa dan wacana memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan maupun perubahan norma gender dalam kehidupan sosial. Hubungan pemikiran Judith Butler dengan feminisme postmodern. Feminisme postmodern merupakan pendekatan dalam kajian feminisme yang menolak gagasan bahwa pengalaman perempuan dapat dijelaskan melalui satu teori yang bersifat universal. Aliran ini menekankan bahwa pengalaman perempuan sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, kelas sosial, ras, agama, serta kondisi sejarah yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, Butler mengkritik pandangan feminisme yang sebelumnya yang terlalu menekankan identitas perempuan sebagai kategori yang tetap. Menurut Butler, identitas perempuan tidak dapat dipahami secara sederhana karena setiap individu memiliki pengalaman sosial yang berbeda. Oleh karena itu, feminisme postmodern berusaha melihat identitas gender sebagai sesuatu yang dinamis dan terus berubah. Melalui pendekatan ini, Butler mengajak para peneliti untuk memahami gender tidak hanya sebagai persoalan biologis, tetapi juga sebagai hasil dari proses sosial, budaya, dan bahasa yang berkembang dalam masyarakat. Dapat disimpulkan dari pemikiran Judith Butler yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan kajian gender, khususnya dalam perspektif feminisme postmodern. Butler mengkritik pandangan tradisional yang menganggap bahwa identitas laki-laki dan perempuan sepenuhnya ditentukan oleh faktor biologis. Menurut Butler, identitas gender sebenarnya terbentuk melalui proses sosial, budaya, bahasa, serta berbagai praktik yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu gagasan utama Butler adalah konsep performatif gender, yaitu pandangan bahwa gender bukan sesuatu yang bersifat tetap atau alami sejak lahir, melainkan sesuatu yang terbentuk melalui tindakan sosial yang terus diulang. Selain itu, Butler juga mengkritik sistem gender biner yang hanya membagi manusia ke dalam dua kategori tetap, yaitu laki-laki dan perempuan. Ia menunjukkan bahwa identitas gender dalam masyarakat sebenarnya lebih beragam dan tidak selalu sesuai dengan kategori tersebut. Melalui pemikirannya, Butler juga menekankan pentingnya peran bahasa, wacana, serta norma sosial dalam membentuk cara masyarakat memahami gender. Konsep subversi gender
yang ia kemukakan menunjukkan bahwa norma-norma gender yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang alami sebenarnya dapat dipertanyakan dan bahkan diubah. Oleh karena itu, pemikiran Judith Butler memberikan perspektif baru yang lebih kritis dalam memahami identitas gender serta membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas mengenai keberagaman identitas manusia dalam kehidupan sosial. Demikian pemaparan materi mengenai pemikiran Judith Butler dan teori-teorinya yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai kajian gender dalam perspektif ilmu sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.